Namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berawatana nama tukalalawa kurilawa, beramatasana nama tukalalawa kianatasai. Itulah doa kami di pagi ini ya Bapa. Itulah iman kami di pagi yang indah ini Tuhan. Bahwa Tuhan Engkau yang kudus itu Tuhan. Oleh sebab itu di pagi ini Tuhan kami ingin lebih Tuhan. Menikmati akan segala kemurahan-Mu di pagi ini Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan kami bersama-sama lewat Zoom ini Tuhan. Sujud di altarnya Tuhan, di altar-Mu Tuhan. Bersama-sama kami menikmati akan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dan pada detik ini Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Beramatasana nama tukalalawan. Terima kasih ya Bapak. Berawasana nakatu kalalawaku dilawasi anata. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Kau datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Urawasana namatu kalalawakuri lawasi anatasai. Irawasukur ramatu kalalawakuri lawasi anatasai. Itulah iman kami di pagi ini Tuhan. Mungkin kondisi kami hari ini Tuhan masih Tuhan terbeban Tuhan. Mungkin kesehatan kami, mungkin keuangan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mukjizat itu masih terjadi dalam kehidupan kami. Masih berlaku sampai detik ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tak tersembunyi kuasa-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kuasa itu masih berlaku sampai detik ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami Tuhan masih menunggu mukjizat itu Tuhan. Firman-Mu mengatakan Tuhan, kuasa-Mu tak tersembunyi bagi kami Bapa. Kalau orang lain ditolong Tuhan, Engkau juga akan menolong kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Terima kasih Bapa. Yang sakit telah Engkau jamah Tuhan. Yang lemah telah Engkau kuatkan pada pagi ini Tuhan. Kami menikmati pagi ini Bapa akan janji-janji firman-Mu. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka
tersembunyi, kuasa Allah tak tersembunyi, kuasa Allah tak tersembunyi. Oh, amin Tuhan, kuasa Allah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kuasa-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Walaupun mungkin hari ini belum terjadi Bapa, mungkin detik ini terjadi Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu masih berlaku bagi kami sampai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun Tuhan pagi ini masih belum kami menikmati itu Tuhan, tetapi hati kami tetap percaya kepada janji-janji-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kadangkala kami tidak mengerti Tuhan rencana-Mu Tuhan.
Kadangkala kami tidak Tuhan, tidak mengerti apa yang akan terjadi ya Bapa. Tetapi Tuhan pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, kami percaya akan janji-janjimu ya Aba ya Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sebelum kami mendengarkan Tuhan renungan pagi ini Tuhan, biarlah hati kami siap mendengarkan akan sabda-Mu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Biarlah kusiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang Kau akan bicarakan ya Bapa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Pak John, Pak Kianli yang sudah memberi kesempatan, juga Bu Hening yang mengingatkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami sungguh berterima kasih padamu Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, Engkau masih ada bersama dengan kami, dengan sukacita, dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata pada kami Tuhan. Setiap benih firman-Mu tidak akan sia-sia, itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang lembut, yang manis mengurapi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang luput satupun ya Tuhan. Ampuni akan salah dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Kianli, saya boleh izin share? Boleh Bu, sebentar saya jadiin ke host dulu ya. Ya. Oke Bu, silakan. Oke, sudah Bu, silakan Bu. Sudah ya, bentar. Bentar. Sebentar. Sudah muncul ini Eh, materinya. aku mau yang lain kok dia nggak bisa bergeser kayak ini. Bentar. Pakai PowerPoint. Bukan, ini pakai apa? Canva. Udah itu, Pakai eh, ini di tab lagi. pakai Canva, Canvanya sudah di save, Udah. sudah di download, sudah itunya hasilnya. Kalau nggak bisa bergerak. Kalau andai kata nggak di save dulu. Oh iya ya, pantesan ini nggak di save dulu. Mm-mm. Eh, aku cuma pakai dari ini. Nah ini De- dia. Langsung Tapi dari jadi nggak Canvanya bisa nggak bisa. tapi nggak bisa bergerak ya. Kalau memang mau di patch 2 dia ada patch 2. Coba di patch 2 ada di Canva ada patch 2. Ini patch Tapi ini 1. aku udah simpen ke galeri, Ada ambil dari bisa. galeri. Di galeri bisa, cuman save-nya save apa? Mm. Save PDF atau save JPEG. Kalau save JPEG bisa, kalau save PDF ya pakai PDF dan pakai galeri. Nggak bisa itu. Ya udah nggak usah deh, Mm-mm. ribet. Oke. Kirim ke saya aja. Oke, WA aku kirim nanti ke Pak saya Kianli ya. ya WA ya. Heeh, heeh. Oke, makasih. Kasih Pak Kianli. Pak Kianli udah terima belum? Udah sebentar Shalom ya. Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau mengingat kembali firman Tuhan, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita flashback kembali. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah tahu cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi kita akan flashback kembali bagaimana dengan dahsyatnya Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Kita lihat bangsa Israel ada di Mesir itu sekitar 340 tahun. Mereka tinggal di sana dan akhirnya mereka bertumbuh dengan pesat sehingga Firaun merasa ketakutan. Wow, bangsa yang tinggal di tempat dia itu bangsa Israel lebih banyak daripada bangsa Mesir sendiri. Akhirnya mereka mempekerjakan mereka orang-orang Israel itu lebih keras lagi, kerja rodi yang tadinya kerjanya nggak begitu berat sekarang lebih berat.
yang tadinya mereka hanya bekerja untuk membangun ya, tetapi sekarang bukan hanya membangun, mereka harus mencari bahan bakunya. Harus mencari bahan bakunya, tapi dengan kuota hasil yang tidak boleh berkurang dan waktu juga yang tidak boleh berkurang. Jadi itu menambah berat beban mereka dan akhirnya mereka sampai nggak kuat, mereka mengerang ya. Mengerang, mereka berkata, Tuhan tolong kami. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, apalagi umat pilihannya bangsa Israel. Pada waktu bangsa ini mengerang, Tuhan mendengar. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir melalui berbagai macam cara. Namun demikian Tuhan punya rencana sendiri atas bangsa Israel. Tuhan pun mengeraskan hati Firaun sehingga tidak memperbolehkan bangsa ini keluar dari Mesir. Nah, Tuhan menggunakan berbagai macam tulah. Di sini ada 10 tulah di Mesir ya, yang dilakukan, yang terjadi di Mesir pada waktu sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, tulah air menjadi darah. Yang kedua, tulah katak. Yang ketiga, tulah nyamuk dari debu. Tulah lalat, tulah sampar, tulah bara, tulah hujan es, tulah belalang, tulah kegelapan selama 3 hari, tulah kematian anak sulung Mesir. Ini yang terakhir. Jadi dalam setiap tulah-tulah ini terjadi hal yang menakutkan, tetapi pada saat itu Firaun ketakutan lalu minta didoakan, tapi setelah didoakan dia mengeraskan kembali. Dia tidak memberikan izin untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, inilah yang Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir. Nah, sekarang perjalanannya kita lihat dari slide yang pertama, Pak Kianli, yang Keluaran 13. Ya, ini dia. Kita lihat di sini, saya ganti kata-kata mereka ini dengan kata kita ya. Karena mungkin kita saat ini juga ada di antara kita yang sedang mengalami seperti bangsa Israel ada di Mesir. Kondisi kita yang ada seperti di bangsa Mesir, bahwa saat ini kita sedang terikat, kita sedang tertindas, kita sedang tidak berdaya dalam perjalanan hidup kita, atau kita sedang ada dalam penantian yang begitu lama, tapi belum ada jalan keluar, belum ada apa yang kita inginkan itu terlihat. Nah, Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu ada jalan pintas melalui jalan Filistin. Tetapi Tuhan tidak membawa bangsa Israel keluar lewat jalan yang pintas itu, lewat jalan yang dekat itu. Tetapi Tuhan bawa bangsa Israel memutar ya, memutar. Karena Tuhan tahu kalau diajak jalan yang dekat, jalan pintas, jangan-jangan mereka ini harus berperang karena mereka tidak sanggup menghadapi, maka mereka akan berbalik kembali ke Mesir. Oleh karena itu dibawalah di jalan yang ke padang gurun. Allah menuntun umatnya. Nah, ayat 17 daripada Keluaran 13 berkata, Tuhan tidak menuntun bangsa Israel, Tuhan tidak menuntun kita pada jalan yang paling dekat, jalan pintas yang nyaman, yang cepat, tetapi Tuhan bawa kita melalui padang gurun. Tuhan punya maksud dan rencana di dalam kehidupan kita, di dalam bangsa Israel ini. Sekarang kita mau lihat bagaimana slide yang kedua, Pak Kianli. Bagaimana padang gurun itu? Tempat di mana kita ditempatkan saat ini. Saat ini kita berada di satu tempat yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau bangsa Israel ada di padang gurun, kita perlu melihat perjalanan ini begitu jauh dan perlu waktu. Sehingga kita sangat membutuhkan, sangat memerlukan bimbingan daripada Tuhan. Yang kedua, padang gurun kita tahu itu tandus, kering. Dan bangsa Israel tidak menanam, tidak menabur. Karena sedang dalam perjalanan. Mereka makan apa? Mereka perlu Tuhan penyedia, provider. Yang ketiga, kita tahu bahaya yang perlu
Tuhan menjadi pelindung. Di padang gurun itu terlalu berbahaya. Kalau saya belum pernah ke padang gurun, tapi kalau nonton-nonton film begitu terjadi debu ya, pasir gitu ya, kita harus tutupin muka bahkan semuanya kayak begitu. Lalu di sana juga nggak ada yang namanya air atau tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini semua ada di perhadapan kita. Jadi sepertinya kita tidak melihat apapun yang membuat kita menjadi hidup. Tetapi satu hal, pada saat Tuhan yang ada bersama kita, Tuhan yang menjadi pembimbing kita, Tuhan yang menjadi penyedia kita, Tuhan yang menjadi pelindung kita. Itu yang Tuhan inginkan buat bangsa Israel dan Tuhan inginkan buat kita. Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan yang kita andalkan di dalam situasi dan kondisi apapun. Apakah perjalanan kita yang jauh? Apakah perjalanan kita saat ini sedang tandus atau sedang mengalami bahaya, sedang mengalami ancaman? Tuhan mau kita hanya datang padanya, hanya mengandalkan Tuhan karena Dia yang sanggup. Slide selanjutnya Pak Kianli. Saat Tuhan, kita tahu bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Dibawa ke padang gurun, tetapi Tuhan sendiri yang akan membimbing, akan menyediakan, dan akan menjadi pelindung. Nah, di ayat 21 ya, Tuhan berjalan di depan kita. Kalau kita baca di ayat 21 daripada Keluaran 13 ini, saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Jadi Tuhan tidak bisa menampakkan dirinya, tetapi Tuhan memberikan tiang awan ya, tiang awan untuk memimpin mereka pada siang hari. Bayangkan, ini tercatat saya di pasal sebelumnya bahwa yang keluar dari Mesir itu bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu 600 ribu laki-laki aja, belum termasuk perempuan dan anak. Jadi kalau diperhitungkan itu bisa mencapai 1 sampai 2 juta orang yang dibawa keluar dari Mesir ya, dari Mesir itu. Kalau kita lihat lagi perjalanannya waktu mereka keluar itu di Laut Teberau itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Itu hal mujizat yang belum pernah setiap orang tuh mendengar cerita tentang itu, bukan cerita ya, tetapi ini adalah yang terjadi. Betapa dahsyatnya Laut Merah, Laut Teberau itu terbelah menjadi dua, bangsa Israel dengan 1 sampai 2 juta orang berjalan di depan, dan pada waktu itu bangsa Mesir menyusul mereka, tetapi Tuhan menghalangi mereka dengan awan ya, dengan awan yang dengan kabut, sehingga bangsa Israel tidak bisa menghampiri, bangsa Mesir ini tidak bisa menghampiri bangsa Israel. Padahal bangsa Israel itu berjalan berduyun-duyun, berjalan kaki. Nah, bangsa Mesir dengan kereta kudanya, dengan kuda-kudanya yang kencang, dengan para satrianya, tetapi mereka tidak bisa menghampiri bangsa Israel. Bahkan Tuhan membuat bangsa Israel tiba semuanya, tinggal bangsa Mesir yang dihanyutkan kembali di laut itu. Itu sungguh luar biasa, rasanya tidak bisa, tidak masuk akal, tetapi itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Lalu kita lihat lagi di sini, Tuhan berjalan di depan kita siang hari dalam tiang awan, tiang api. Tuhan bisa berjalan di depan kita, Dia pakai apapun. Alat apapun Dia bisa pakai untuk memimpin kita di dalam perjalanan kita. Pada saat ini Tuhan memakai tiang awan.
Tiang awan yang memimpin. Jadi kalau tiang awannya berjalan, bangsa Israel berjalan. Tiang awannya berhenti, bangsa Israel berhenti. Mereka berkemah di sana, beristirahat. Dan pada malam harinya tiang api itu untuk menjaga mereka. Nah, pada perjalanannya bangsa Israel ini kita mau lihat di sini ya. Kita lihat di sini eh, kalau Musa membawa bangsa Israel itu sampai 1 sampai 2 juta orang itu keluar ke padang gurun ya. Ini menurut catatan seorang jenderal militer. Dikatakan bahwa Musa harus memiliki 1.500 ton makanan setiap harinya untuk memberi makan bangsa Israel. Dan untuk membawa makanan sebanyak itu tiap hari dibutuhkan 2 kereta barang yang masing-masing tuh panjangnya 1 mil. Selain itu juga kita harus ingat di padang gurun mereka perlu kayu bakar untuk memasak. Dan untuk itu dibutuhkan 4.000 ton kayu bakar dan beberapa kereta barang lagi yang masing-masing panjangnya 1 mil untuk sehari aja. Coba pikirin mereka tuh ada di sana selama 40 tahun. Nah, mereka juga perlu air. Jika mereka hanya butuh air untuk minum, untuk kebutuhan cuci-mencuci, maka air yang dibutuhkan adalah 11 juta galon per hari. Dan kereta barang dengan tangki-tangki air yang panjangnya 1.800 mil dibutuhkan juga untuk mengangkut air. Setiap mereka berkemah untuk tidur, luas tanahnya itu seluas 2/3 negara bagian Rhode Island yang diperlukan atau sekitar 750 mil persegi. Bayangin tuh tanahnya luasnya segitu yang dipakai oleh bangsa Israel. Nah, kalau seluas tanah begitu, sebanyak air, sebanyak kayu bakar yang diperlukan pada siang hari, begitu banyaknya orang, tetapi Tuhan mencukupkan makanan mereka semua. Walaupun di dalam perjalanan ada persungutan, kita semua tahu bangsa Israel bersungut-sungut, perlu makan. Nah, Tuhan kasih mana. Lalu bosan mana terus perlu daging. Ingat waktu di Mesir, makanan bawang prei, apa kita enak di sana mengeluh. Tuhan kasih burung setiap pagi. Semuanya Tuhan menyediakan. Nah, dalam tiang awan ini, tiang awan hanyalah sebagai tanda bahwa Tuhan hadir, Tuhan hidup, Tuhan berjalan di depan mereka. Seberapa besar tiang awan supaya bangsa ini ke atas bisa melihat pimpinan Tuhan. Nah, kita slide selanjutnya, Pak Kianli. Kita tahu berjalan di padang gurun yang luas itu menderu, debu-debu berdebu. Lalu di sana tidak ada jalan, tidak ada jalanan yang dibuat, tidak ada jejak yang bisa diikutin, tidak ada peta yang bisa dipakai, tidak ada pemandu, nggak kayak sekarang. Ada Google Map, ya bisa lihat kemana. Dulu saya kalau belum ada Google Map, tiap jalan nanya orang. Nanya orang agak sulit juga karena orang adanya di sebelah kiri. Nah, saya nyetirnya di belah kanan. Aduh, nanyanya tuh buka kaca di kiri bisa teriak-teriak. Mas, mas, pak, gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya Google Map ini sangat membantu. Walaupun kadang-kadang Google Map itu mengajak kita ke tempat-tempat yang kadang-kadang rasanya menyeramkan. Tapi sebenarnya bisa sampai juga atau memang nyasar. Jadi kudu balik lagi. Nah, ini di padang yang luas itu tidak ada jalan, tidak ada jejak, tidak ada peta, tidak ada pemandu. Cuma ada satu, yaitu tiang awan. Kalau kita lihat Google Map, penunjuk jalan yang sekarang ada di jalanan, ke kiri jalan tol ini, ke kanan jalan sini, itu ada mapnya, jalanannya. Kita menjalani itu, menyusuri. Tetapi di tengah perjalanan ada bahaya, ada apapun, penunjuk jalan itu tidak bisa tolong kita. Berbeda dengan Tuhan. Pada saat Tuhan menjadi penunjuk jalan, menjadi pemandu, menjadi pelindung, pada saat terjadi apa, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang bela kita sampai kita selamat pada satu tujuan ke tujuan berikutnya. Tuhan ada beserta kita dengan perlindungan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Slide selanjutnya Pak Kianli. Nah, Tuhan berjalan
di depan kita dengan kecepatan yang dapat kita ikuti. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu betapa lemahnya kita. Jadi awan itu berjalan mengikuti kecepatan umat bangsa Israel. Tuhan berjalan mengikuti kecepatan kemampuan kita, mengikuti kapasitas kita. Yang kedua, Tuhan berjalan untuk menentukan tempat perkemahan di mana kita dianggap pantas menurut sang hikmat yang tidak terhingga. Jadi Tuhan terlalu tahu kecepatan berapa dan di mana kita ditempatkan. Walaupun sepertinya menurut kita tempat ini tidak cocok untuk kita. Karena yang kita lihat hanya sebatas yang mampu kita jangkau menurut penglihatan kita. Tetapi Tuhan melihat jauh ke depan. Rancangan Tuhan melebihi rancangan kita. Pemikirannya Tuhan tidak seperti pemikiran kita, seperti langit. Ya, di atas bumi rancangan Tuhan tuh jauh ke depan. Kita hanya melihat sepenggal, aduh kayaknya nggak cocok. Padahal kalau kita ikuti jalannya Tuhan, itu terlalu baik, terlalu indah, terlalu makmur, terlalu sukses. Seperti tadi pujian, saat ku tak melihat jalan, tetap saja percaya. Saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang belum terselesaikan, tetap saja percaya. Pasti pada ujungnya Tuhan akan memberkati, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi Tuhan sangat tahu kecepatan kita dan di mana kita pantas dan kita ditempatkan sehingga kita bisa sungguh-sungguh menikmati. Kalau kita sedang dalam tempat yang tidak sesuai menurut kita, tetap bertahan, minta kekuatan daripada Tuhan, pengarahan daripada Tuhan. Setiap saat kita berdoa untuk kita mengerti apa ini rencana Tuhan. Apa ini tempat buat kita? Apa yang dapat kita lakukan di tempat ini? Karena seperti Yeremia berkata, pada waktu bangsa Israel harus ke Babel, di sana menjadi tawanan, tetapi tidak menjadi masalah. Tuhan bilang di mana kamu ditempatkan, kamu harus bercocok tanam, kamu harus rajin membuat rumah, kamu harus berkembang biak. Dan di mana kamu ditempatkan, kamu berdoa bagi tempat itu karena kesejahteraan tempat itu menjadi kesejahteraanmu. Karena itu dimanapun kita ditempatkan kita harus berdoa bagi di mana kita ada, yaitu tempat kita, teman kita, perusahaan kita, pimpinan kita. Berdoa untuk mereka supaya kesejahteraan mereka menjadi kesejahteraan kita juga. Slide selanjutnya Pak Kianli. Hal ini membebaskan kita dari kekhawatiran, melindungi kita dari bahaya baik dalam bergerak maupun dalam beristirahat. Nah, Tuhan tempatkan di satu tempat bukan tidak ada alasan, tetapi Tuhan menempatkan kita supaya kita dibebaskan dari kekhawatiran kita dan melindungi kita dari bahaya. Namun, pada saat Tuhan menempatkan kita, tapi kalau kita masih khawatir aja, kita masih sepertinya tidak aman, kembali datang pada Tuhan. Kembali kita mengingat siapa kita dan siapa itu Tuhan. Tuhan adalah penjunan dan kita hanyalah tanah liat. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan akan pelihara kita. Slide selanjutnya Pak Kianli. Tuhan menciptakan, menempatkan kita supaya kita tenang, terlindungi, baik kita dalam perjalanan maupun dalam istirahat. Bangsa Israel sebentar jalan, sebentar istirahat, ikutin itu tiang awan. Tetapi Tuhan memberikan di mana perhentian-perhentian itu tempat yang aman buat mereka. Tiang api, kita bicara tentang tiang api di malam hari. Tiang api di malam hari di padang gurun itu gelap, dingin, banyak binatang-binatang buas. Nah, inilah gunanya tiang api ini untuk menerangi. Bayangkan kalau di padang gurun nggak ada penerangan, bagaimana jadinya? Terus untuk menghangatkan karena itu dingin, untuk menghangatkan. Nah, di padang gurun itu binatang buas mengintai. Kalau udah waktu malam bergantian. Kalau siang manusia yang bekerja, kalau malam binatang buas, binatang melata yang bekerja. Nah, ini gunanya tiang api. Inilah fungsinya Tuhan menjadi pelindung kita. Teman-teman bayangin ya, itu tempatnya perkemahan tadi dibilang begitu gede karena orangnya banyak.
Terus meneranginya pakai apa? Tiang apinya segede mana? Apakah segede obor-obor gitu nerangin ya? Nah, seberapa besar kita berpikir, membayangkan, itulah pikiran kita. Tetapi yang Tuhan lakukan, Dia adalah Tuhan. Bayangin penerangan. Kalau kita membayangkan penerangan matahari, satu matahari aja bisa menyinari seluruh dunia, seluruh benua, benua Afrika, Amerika, benua Asia itu diterangi semua oleh matahari. Nah, kalau di waktu di padang gurun, bayangkan dengan tiang api Tuhan menerangi bangsa Israel. Nah, tiang apinya segede mana coba? Betapa dahsyatnya Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan sanggup untuk melindungi kita, baik satu orang maupun begitu banyak, bahkan seisi dunia ada dalam genggaman tangannya. Bahkan seluruh ruang kehidupan manusia ada di dalam matanya. Jendela matanya melihat seluruh isi dunia. Bayangkan jadi kalau kita bicara tentang tiang awan dan tiang api. Bukan cuma awan yang sekedar kita tangkap dengan mata yang sebesar ini. Atau tiang api yang sebesar ini yang kita bayangkan dengan mata kita. Itu jauh lebih dahsyat dan jauh lebih besar sehingga bisa untuk menerangi, bisa untuk menghangatkan, bisa untuk melindungi 40 tahun di dalam perjalanan ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Karena kalau bisa membayangkan, Tuhan bukanlah Tuhan. Karena kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, betapa berkuasanya dia. Dia adalah Tuhan. Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak kita puji. Dia yang layak kita muliakan. Karena yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita tidak sanggup dan tidak dapat kita membayangkannya. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak tertidur dan tidak terlelap. Siang dan malam Dia menjaga kita. Oleh karena itu kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu hijau daunnya, tidak mengenal musimnya. Musim kemarau, musim pandemi, musim krisis, tidak mengenal musimnya. Selalu hijau daunnya dan berbuah. Itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita melekat dengan Tuhan, saat kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pembuat mujizat, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah provider yang penyedia, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melindungi kita. Kita ada sebagaimana ada saat ini. Itu karena semua karya nyata Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang tidak dapat kita lupakan yaitu keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup bukan hanya hidup saat ini, tetapi hidup yang nantinya Tuhan sudah beri keselamatan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau di dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk mengerti Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkaulah yang menjadi pelindung kami, menjadi provider, penyedia bagi kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami tersesat kalau pada saat ini kami sedang dalam penantian Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami, buat kami mengerti Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bukan kami mengikuti keinginan kami, tetapi biarlah Engkau yang membuat kami semua Tuhan. Membuka hati kami, pikiran kami, mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, rencanamu selalu yang terbaik.
rencanamu membawa hasil yang baik. Seperti bangsa Israel dalam padang gurun kesulitan, namun pada akhirnya mereka menduduki tempat Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya ya Tuhan. Tempat yang berkelimpahan saat ini juga kami percaya, walau saat ini belum melihat, pada saatnya Tuhan kami akan mengalami hidup berkelimpahan bersama dengan Engkau. Seperti yang Kau katakan, aku memberikan kamu hidup, tapi hidup yang berkelimpahan tuh. Ya bukan menjadi hidup yang sulit. Memang di dalam perjalanan penuh dengan tantangan, tetapi oleh karena itu jangan lepaskan tangan kita daripada Tuhan. Teruslah berseru, berserah kepadanya. Tuhan, dekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan kita akan keluar lebih daripada seorang pemenang. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Rohnya ada di dalam kita. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan sediakan buat kami tadi kembali berkumpul beribadah di awal pagi hari ini. Kami bersyukur pada dapat masuk dalam hadirat-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Berkati Pak Widoyo yang telah memimpin pujian, biar pelayanan beliau agar semakin heran, sehingga kami akan selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan, di mana Tuhan mengingatkan kami, di mana hidup kami adalah hidup yang mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menuntun bangsa Israel dalam Keluaran 13 ayat 17, keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun yang tandus dan kering di mana tidak ada pengharapan. Sama halnya seperti kami yang sedang dihadapkan kepada banyak persoalan hidup. Akan tetapi Engkau yang sanggup menuntun dan menolong kami, yang berjalan di depan kami. Biar firman-Mu tertanam di hati kami dan menguatkan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biar perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami serta membangkitkan harapan dan kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Marina Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang berkenan, yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, tahun ajaran baru segera tiba agar anak-anak orang tua diberi hikmat biarlah bidang yang dipilih sesuai talenta dan dalam kehendak Tuhan. Juga Tuhan memampukan kami para orang tua dapat mempersiapkan dana secukupnya. Kami mohon padamu Tuhan agar anak-anak dapat mendapatkan teman yang baik, lingkungan yang tepat, juga pendidikan dosen atau guru yang mampu menyediakan sarana pembelajaran tepat guna dalam masa depan para siswa maupun mahasiswa. Kami mohon Tuhan agar sekolah-sekolah Kristen mudah dijangkau dan anak-anak dari warga jemaat-Mu dapat terlayani dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa mau bawa agar lewat kesatuan doa dapat terwujud sehingga mempercepat terjadinya kebangunan rohani. Demikian juga para fasilitator doa agar Tuhan mampukan sehingga visi kegerakan doa dapat berjalan dengan lancar. Tetap bersemangat penuh dedikasi dan konsisten dalam mengemban panggilan sebagai fasilitator. Kami dukung dalam doa untuk setiap agenda-agenda kegiatan doa sedang dipersiapkan, kiranya mengorbankan api kesatuan dan segala yang dibutuhkan tercukupi. Kami berdoa Tuhan, tak lupa juga kami bawa mendoakan para pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden, DPR, MPR, para menteri, kabinet, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat bijaksana, kejujuran, juga sifat yang adil dan takut akan Tuhan. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, permohonan kami, doa kami Tuhan. Kiranya Engkau dengar yang jauh daripada yang sempurna. Sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur kepada Bapa yang di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk saat ini.
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Engkau yang telah memimpin bangsa Israel, Engkau juga memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bu Aeng dibuka audionya, Bu. Halo Bu Aeng. Oke, Bu Hening tolong di handle Bu. Mungkin Kelihatannya mental Pak. mental kayaknya. Oke, silakan Bu Hening.
Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami dan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa berdoa bersama. Saat ini kami mau berdoa sepakat Tuhan. Kami berdoa untuk perkembangan kreativitas Tuhan di dalam proses penterjemahan yang ada saat ini, biarlah diimbangi dengan sumber daya yang tepat, terutama di dalam proses pembuatan penerjemahan bagi Alkitab bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kau berikan hikmat buat mereka Tuhan, kreativitas yang lebih lagi sehingga proses pembuatan Alkitab bagi anak-anak ini bisa berjalan dengan baik. Kami mau serahkan sumber daya yang ada Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk krisis pangan yang serius Tuhan di seluruh dunia sedang diperhadapkan dengan potensi bahaya kelaparan. Dikatakan ada 500 juta orang berisiko kelaparan disebabkan produktivitas pertanian yang menurun. Akibat kekurangan air, kita berdoa bersama sebagai upaya, kita doakan sebagai berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah. Salah satunya pembagian pompa sebanyak 20.000 pompa dan target hingga 70.000 pompa agar semua terkelola dengan baik dan mendatangkan keuntungan bagi lahan-lahan pertanian. Dan berdoa Tuhan tersedia bahan pokok pangan yang cukup dan tidak ada warga yang kekurangan. Dan berdoa Tuhan pemberian ekonomi jemaat yang dilakukan oleh gereja-gereja juga mampu menjadi jawaban buat jemaat yang kekurangan baik. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah program ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa, sehingga petani juga boleh hidup Tuhan Yesus untuk menghidupi keluarga mereka dan memberikan ini buat kami semua Tuhan, orang Indonesia ya Bapak, khususnya Bapak, bahkan di seluruh dunia Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati para petani yang telah bekerja untuk kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Ini berkati, boleh mainkan tangan. Terima kasih Pak Widoyo, Bu Hening, Ibu Clara, dan Ibu Mariana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ya, kembali kita diajarkan di dalam Keluaran 13 ayat 17 ya. Memang kita kadang melihat kok kita punya masalah terus-menerus panjang banget jalannya ya, seperti perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Panjang sekali ya, melalui padang gurun. Padang gurun kita kok lama banget, kok enggak selesai-selesai. Ya, tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, Tuhan tahu kondisi kita. Ya, karena itu pagi ini diingatkan, walaupun ada jalan pintas, itu bukan jalan yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik buat kita. Tapi kira kenapa? Sudah ada di depan mata order yang cukup besar, kok lepas gitu loh. Ya, sering saya juga begitu. Dapat nasabah nih, aduh, udah ngebayang nih. Dapat closing sekian, komisinya sekian, beli ini, selesai dah. Saya punya masalah. Semua utang-utang saya selesai, kewajiban saya selesai, puji Tuhan. Pada saatnya kok gagal. Sering seperti itu, ya. Ngikutin lagi padang gurunnya gitu. Tapi ada pepatah mengatakan, pelaut yang tangguh, ya, adalah pelaut yang selalu menghadapi badai. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan yang tangguh dalam menghadapi segala sesuatu, badai pasti ada. Ya, Tuhan izinkan badai itu, tapi firman Tuhan katakan Dia akan selalu menyertai dengan tiang api, tiang awan. Amin. Ya, saya yakin dan saya percaya ya, kita ini doa pagi saat ini tidak akan sia-sia. Apapun yang saat kita doakan, Tuhan bukan Dia tidak mendengar doa-doa kita. Dia menunggu waktu yang tepat, ya.
Tapi tadi Nyanyi katakan kalau kita mau cari damai hanya ada di dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Setiap orang pasti punya salibnya masing-masing. Besar, kecil, berat atau tidak, itu Tuhan sudah atur dan sudah berikan buat kita yang terbaik. Oke. Baik, Pak John ada yang mau ditambahkan, Pak John? Silakan Pak John. Oke, kalau tidak ada yang mau ditambahkan, apakah ada yang mau bersaksi? Mungkin satu orang boleh menyaksikan bagaimana teman-teman mengalami padang gurun dan Tuhan memimpin dengan tiang api dan tiang awan. Silakan, saya akan siapkan permohonan doa dulu. Ya silakan, yuk yang mau bersaksi. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan berdoa. Saya mohon nanti Pastor Darius untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Oke. Yuk kita buka audio kita. Sebentar saya akan. Oke, sebentar ini. Ya, sambil saya susun ya, silakan didoakan untuk Ibu Hartono ya yang masih terbaring dan sakit, dan juga buat Pak proyeknya Pak John Winata. Oke, sudah pasti. Bapak kami saat ini berdoa Bersatu hati Tuhan kami berdoa untuk Hartono yang masih terbaring Ibu Hartono terbaring sakit agar Tuhan memberi kesehatan dan kesehatan. Juga berdoa untuk kuasa dan kemampuan Tuhan dalam menghadapi dilancarkan, mereka sembuh dan juga dipulihkan. berikanlah kesabaran Berkati setiap tugas, setiap rumah tangga, damai sejahtera, memberkati anak-anak kami yang beraktivitas, mereka yang kemampuan usaha, berkati mata kalbudi, menyertai kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa Tuhan untuk Terima kasih. kiranya Tuhan yang boleh dengan doa kami yang tidak Terima kasih. Tuhan yang jawab di dalam Tolong Pak. Tolong Pak. Perlukan Tuhan Yesus melancarkan kesehatan Pak John Winata di terima kasih Bapak terima semua yang baik Tuhan yang dan ambil alih seluruhnya. Engkau izinkan masalah ini kasih Bapak. berdoa dan bersyukur. tapi Engkau Allah yang mengetahui, Engkau Allah yang mengetahui. Tuhan, kiranya Engkau berkarya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang mengampuni ya Tuhan, dan juga Dalam nama beliau ya Tuhan yang tak maaf Tuhan di dalam nama Yesus juga ya Tuhan, biarlah Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dibuka Pastor Darius audionya. Belum ada. Kan headsetnya ya yang ada masalah. Dicopot dulu aja headsetnya kalau pakai handphone. Janji-Mu ya dan amin Ya, Tuhan, ya. kami percaya apa yang sudah kami doakan, kami sudah menerima janji-Mu Tuhan. Nah itu pagi ini sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami mohon tuntunan-Mu, penyertaan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat salom, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, jadi bagian saudara dan saya. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan permai menjemput gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Terima Pastor kasih. Darius. Terima Terima kasih kasih Bu Pastor Mariana. Darius. Terima Dan kasih terima ibu-ibu yang kasih berdoa. Pastor Bu Pak Mariana, Yati. Ibu Terima kasih Bu Mariana, Mariana, Berkati Bu Terima Clara. kasih semua. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Mariana, terima kasih. Tuhan Terima kasih berkati kembali sama-sama. terima Tuhan Yesus kasih berkati kita semua. Salam sehat. terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita buka video kita. Ini Pak John Winata mau kasih kesaksian nih, gimana kondisi kesehatannya saat ini. Monggo Pak John Winata. Udah sehat Pak John. Amin. Ditodong sama Pak Candy. Udah sehat sebenarnya, periksa darah segala macam sehat. Cuman kemarin mungkin karena kecapean terus di kantor tuh AC-nya dingin sekali gitu. Padahal udah pakai 3 lapis kaos dalam, pakai kemeja, pakai jas, masih juga menggigil. Biasanya sekantor tuh saya paling tahan dingin gitu. Tapi kemarin tuh karena mungkin kondisi drop, jadi sampai rumah tiba-tiba temperaturnya 39 derajat. Anak saya bilang udah ke IGD aja. Nah, begitu ke IGD udah pasti nggak boleh pulang gitu. Jadi ditahan sama dokter, ya udah nginep apa 2 malam lah, di singkat cerita. Tapi ambil hikmahnya, memang kita hidup ini perlu istirahat. Gitu. Kadang bandel melawan kodratnya Tuhan. Diciptakan ada waktunya tidur. Makanya firman Tuhan berkata, sia-sialah orang yang duduk-duduk dari pagi sampai malam, dan diberkatilah orang yang ketika ia tidur. Artinya bukan ketika ia tidur diberkati, dikirimin berkat gitu. Tapi bahasa Ibraninya dan bahasa Inggrisnya yang benar adalah diberkatilah ketika orang itu bisa tidur gitu loh. Karena tidur itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan semua makhluk hidup ada waktunya tidur. Tumbuhan juga tidur, cuman kita aja nggak tahu karena dia nggak punya mata. Tapi kalau dilihat pakai mikroskop, tumbuhan itu tidur waktu malam, makanya dia mengeluarkan CO2. Dia tidak mengeluarkan oksigen. Nah, dia terbalik. Jadi kalau tumbuhan pagi, dia mengeluarkan oksigen. Makanya kalau ada tanaman sekitar kita di pagi hari itu segar sekali. Kalau malam malahan nggak segar karena dia mengeluarkan CO2. Jadi ambil hikmahnya. Kemarin tuh karena diberi hikmat tidak mau pakai, ya akhirnya terimalah hikmahnya. Dapat istirahat gratis dibayar sama asuransi. Dibantu sama Pak Kianli upgrade ke VIP lagi. Coba bayangin. Itulah anak Tuhan. Padahal paket saya itu kelas 2 gitu. Jadi dapat VIP. Luar biasa. Anak raja dilawan. Demikian kesaksiannya, singkat saja, dan banyak teman-teman yang tidak saya pikirkan bisa hadir, tiba-tiba hadir. Kalau orang TDP mah biasa gitu. Ini orang Jakarta jauh-jauh datang, nggak bilang-bilang, kaget saya. Saya pikir saya mimpi gitu. Tiba-tiba bangun, kok ada teman saya. Luar biasa, menyenangkan hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pesan saya, jangan kelewat gembira, nanti overdosis. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin, 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 amin. Jadi Pak John tadi bilang tidur adalah anugerahnya Tuhan. Jadi kalau yang nggak bisa tidur, ya datang sama Tuhan, pasti bisa tidur. Ya, ada kadang
jemaat yang nggak bisa tidur baca Alkitab, dia langsung tidur. Alkitab, iya benar. Obatnya tuh. Obatnya Obat langsung tidur. tidur malam-malam. Ya, kemarin waktu pas Pak John Winata di sana, ya, saya telepon si orang marketingnya, saya bilang, Tata, saya bilang, ini yang dirawat ini orang penting, pendeta. Saya bilang, pendeta, kamu coba kasih buah. Oh siap Pak, siap. Langsung siangnya dikirimin buah lagi. Jadi kemarin tuh Pak John Winata jadi toko buah, banyak banget. Buah. Puji Tuhan ya. Ditengok. Baik, silakan Bu Lena difoto. Bu, silakan kita buka video kita. Ya, baik Pak. 1, 2, 3, smile. Udah Pak, nomor 1. Oke. Terima kasih Bu Lena. Berkati kita Terima kasih ya semua Bu ya. Lena. Ya. Tuhan berkati. Ketemu hari Rabu. Terima kasih semuanya. Oke, saya tutup ya. Sampai ketemu Ya. Robo. Oke. Ya, 1, 2, 3.